Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 2. Silakan anak-anak membuka bukunya dulu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayo anak-anak, marilah kita membaca hadis adab makan. Samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari yang dekat. Silakan anak-anak menghafalkan hadis ini. Kalau sudah hafal, direkam atau di video dan dikirimkan ke Classroom. Kalau susah mengirim ke Classroom, boleh mengirim ke WA Buranum. Baik, kita mulai ya anak-anak. Pembelajaran 2. Tumbuhan dapat berdiri kokoh karena punya akar yang kuat. Kamu punya kaki yang kuat agar dapat berdiri tegap. Agar kakimu kuat, kamu harus berolahraga. Nah, ini adalah gambar-gambar murid sedang berolahraga, yaitu berlatih gerakan keseimbangan. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, yang ini mengangkat kaki kiri menekuk ke belakang. Yang ini mengangkat kaki kanan menekuk ke depan. Yang ini mengangkat kaki lurus ke depan. Yang ini mengangkat kaki lurus ke belakang. Halaman 137. Ini ada percakapan tentang merawat tanaman di sekolah. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya percakapan ini. Kita langsung ke bagian bawahnya. Berilah tanda centang untuk sikap merawat tanaman. Kita mulai ya. Yang pertama, mematahkan dahan dan ranting. Ini tidak termasuk sikap merawat tanaman, berarti kita biarkan. Menyiram tanaman setiap hari, benar ya, kita centang. Menggurat kulit pohon dengan benda tajam. Menggurat itu menggores pakai pisau atau pakai cutter, melukai kulit pohon. Ini tidak termasuk merawat tanaman ya, kita biarkan. Menginjak-injak tanaman juga kita biarkan. Mencabuti rumput dan gulma pada tanaman, ini benar. Ya, rumput di sekitar tanaman harus kita cabut, kita hilangkan. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ke halaman 138. Di sini ada gambar lingkungan sekitar yang indah ya, karena banyak tanaman di situ, bersih, sehingga kalau kita berada di lingkungan seperti ini rasanya akan nyaman. Kita langsung ke ayo berlatih ya. Yang ini nanti bisa anak-anak membaca sendiri. Nomor 1, tanaman membuat sekolah menjadi indah. 2, merawat tanaman di sekolah merupakan titik-titik yang harus dipatuhi. Jawabannya adalah
aturan. Nomor 3, contoh perbuatan titik-titik bagian tanaman adalah mematahkan ranting tanaman. Jawabannya adalah merusak. 4, murid-murid bertugas menyiram tanaman saat titik-titik kelas. Jawabannya piket. Nomor 5, sampah plastik dapat titik-titik tanah sehingga menjadi tidak subur. Jawabannya meracuni. Halaman 139. Di sini ada teks percakapan antara pohon apel dengan Tobi. Anak-anak nanti silahkan bisa membaca sendiri cerita ini. Temukan kalimat tanya pada percakapan di atas. Nah, sekarang kita hanya akan mencari mana ya yang kalimat tanya. Yang merupakan kalimat tanya biasanya depannya menggunakan kata tanya dan di belakang kalimat tanya ada tanda tanya. Seperti ini contohnya. Apa kabarmu, Tobi? Ini juga, bolehkah aku duduk-duduk pada tubuhmu? Di mana aku boleh duduk? Bagaimana kabarmu, pohon apel? Bolehkah aku memetik buahmu? Kapan aku dapat memetikmu? Nah, ini adalah kalimat-kalimat tanya pada teks percakapan ini. Halaman 140. Berilah tanda centang untuk kata tanya yang tepat. Nomor 1, titik-titik yang dimaksud dengan gulma. Jawabannya, gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman kita. Kata tanya yang tepat untuk mengisi bagian ini adalah apa, anak-anak? Yang tepat adalah apa. Ini ya, kita centang. Apa yang dimaksud dengan gulma? Nomor 2, titik-titik yang menanam tanaman ini. Jawabannya, ibu yang menanamnya kemarin. Kata tanya yang tepat adalah siapa? Siapa yang menanam tanaman ini? Nomor 3, titik-titik harga sekuntum bunga mawar ini. Jawabannya, harga bunga mawar adalah Rp5.000. Untuk menanyakan harga menggunakan kata tanya apa ya? Ya, yang benar adalah berapa. Berapa harga sekuntum bunga mawar ini? Nomor 4, titik-titik kita seharusnya menyiram tanaman. Jawabannya, setiap pagi dan sore hari. Nah, pagi dan sore hari ini menunjukkan waktu. Kata tanya yang tepat adalah kapan. Kapan kita seharusnya menyiram tanaman? Nomor 5, titik-titik saya masuk ke dalam. Jawabannya silakan. Kata tanya yang tepat adalah bolehkah. Bolehkah saya masuk ke dalam? Nah, jadi kata tanya itu boleh juga seperti ini anak-anak ya, dengan menambahkan akhiran kah di belakang kata dasar. Ya, bolehkah atau yang lainnya apa ya? Nanti kalian bisa mencari sendiri ya kata-kata
yang belakangnya menggunakan imbuhan kah. Nah, seperti ini contohnya. Dapatkah saya ikut denganmu? Nah, dapat ditambah dengan kah, maka menjadi kata tanya. Dapatkah saya ikut denganmu? Jauhkah perjalanan dari rumahmu ke sekolah? Nah, itu ya anak-anak ya, tambahan menggunakan kata tanya yang bentuknya seperti ini. Ini juga kata tanya ya. Jadi selain yang biasanya kita hafalkan ini, apa, siapa, mengapa, berapa, kapan, bagaimana, ada lagi kata tanya yang bentuknya seperti ini. Kata dasar ditambah dengan akhiran kah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 2 materinya sampai di sini ya. Nanti anak-anak silakan menyimak untuk pembelajaran 3. Beranom akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.